Halo teman-teman, selamat datang di channel 3S Religi. Di dalam ajaran Islam, salah satu peristiwa paling mengerikan menjelang hari kiamat adalah kemunculan Dajjal, sosok yang digambarkan sebagai fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Dajjal bukan sekedar tokoh jahat, melainkan sebuah ujian keimanan yang luar biasa dahsyat yang akan datang di masa umat manusia hidup dalam ketidakstabilan, kemiskinan, dan peperangan atau mungkin kekacauan moral. Dalam berbagai hadis sahih, Rasulullah SAW menggambarkan tanda-tanda kemunculan Dajjal, dan salah satu situasi besar yang akan terjadi sebelum itu adalah perang besar yang dalam konteks zaman modern ini bisa dikaitkan dengan Perang Dunia Ketiga. Dajjal, siapakah dia menurut Islam? Dajjal adalah seorang manusia dari keturunan Adam, namun diberi kemampuan luar biasa oleh Allah sebagai ujian besar bagi manusia. Ia digambarkan di dalam hadis sebagai seorang pria bermata satu dengan kata kafir tertulis di dahinya, dan yang bisa dibaca oleh setiap mukmin sejati. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga hari kiamat yang lebih besar fitnahnya daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dajjal akan muncul dengan klaim sebagai Tuhan, membawa tipu daya besar seperti menurunkan hujan dan menghidupkan orang mati dengan bantuan jin atau sihir, dan memberikan sebuah kekayaan seketika. Ia akan mengelilingi dunia dalam waktu yang begitu singkat, menyebarkan pengaruhnya secara global. Perang Dunia Ketiga, pintu kemunculan Dajjal. Meskipun Al-Quran tidak menyebutkan Dajjal secara eksplisit, banyak hadis yang menjelaskan bahwa sebelum kemunculan Dajjal, dunia ini akan dilanda oleh masa kekacauan yang besar, yang diantaranya adalah perang global yang sangat dahsyat. Rasulullah SAW menyebutkan apa yang terjadi, Malhamah Kubra, peperangan besar antara kaum muslimin dan bangsa dari barat yang sebagian ulama identifikasi sebagai Romawi. Dalam hadis disebutkan, kalian akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Romawi, lalu kalian bersama-sama memerangi musuh dari belakang mereka. Setelah itu kalian menang dan mendapatkan harta rampasan. Kemudian seseorang dari mereka mengangkat salib, lalu seorang muslim menghancurkannya, dan terjadi pengkhianatan, sehingga terjadilah perang yang begitu besar. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Perang besar inilah yang oleh sebagian ulama kontemporer disebut memang mirip dengan Perang Dunia Ketiga, yaitu terjadi di Timur Tengah, terutama wilayah Syam, Suriah, Palestina dan sekitarnya, melibatkan banyak negara dengan kekuatan militer besar dan mengakibatkan kerusakan luar biasa dan kehancuran dari tatanan dunia. Tanda-tanda sebelum kemunculan Dajjal. Banyak riwayat menyebutkan tanda-tanda khusus dalam menjelang kemunculan Dajjal. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, 3 tahun kekeringan global. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW menjelaskan dari sebelum keluarnya ada 3 tahun kekeringan. Di tahun pertama, sepertiga air dan tumbuhan menghilang. Tahun kedua tinggal sepertiga lagi, dan di tahun ketiga nyaris tidak ada hujan turun. Yang kedua, kondisi dunia penuh ketakutan dan krisis.
Peperangan dan bencana membuat manusia hidup dalam kesulitan, sehingga mereka akan mudah tertipu oleh Dajjal yang menawarkan solusi instan. Apakah Perang Dunia Ketiga akan menjadi gerbang kemunculan Dajjal? Wallahualam, namun tanda-tanda zaman semakin mengarah ke sana. Dunia makin tidak stabil, perang bisa meletus sewaktu-waktu dan moral manusia berada di titik takdir. Sebagai umat Islam, kita tidak diperintahkan untuk menebak tanggal, tetapi untuk mempersiapkan diri bukan dengan senjata, tapi dengan iman, ilmu, dan amal soleh. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe.